sini saya akan memaparkan tentang asesmen PAUD. Apa itu asesmen PAUD? Asesmen PAUD adalah proses pengumpulan data tentang perkembangan anak, pencatatan dan pendokumentasian informasi atau data mengenai perkembangan dan hasil belajar anak secara sistematis, autentik, dan berkesinambungan. Yang dimaksud sistematik yaitu asesmen dilakukan dengan langkah-langkah yang teratur, terencana, dan objektif agar hasil penilaian benar-benar menggambarkan perkembangan anak. Sedangkan autentik adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan kegiatan nyata yang dilakukan anak dalam situasi belajar sehari-hari dengan mencerminkan kemampuan anak yang sebenarnya. Guru menilai proses dan hasil belajar anak melalui berbagai cara seperti observasi, catatan anekdot, hasil karya anak, unjuk kerja atau praktek langsung, dan portofolio. Dan berkesinambungan dalam asesmen adalah penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkembangan untuk memantau perkembangan anak dari waktu ke waktu, bukan hanya sekali, sehingga guru melakukan asesmen selama proses pembelajaran berlangsung sehingga dapat melihat perkembangan, kemajuan, dan kebutuhan setiap anak secara menyeluruh. Selanjutnya, urgensi dalam PAUD sangat penting dalam proses pengumpulan informasi secara sistematis mengenai kemampuan anak dan kebutuhan anak untuk mendukung pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Beberapa alasan mengapa asesmen sangat penting. Yang pertama yaitu untuk mengetahui perkembangan anak yang mencakup 6 aspek perkembangan, yaitu nilai agama dan moral, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan hambatan anak sejak dini sehingga guru dapat menstimulasi dengan tepat. Yang ketiga, menjadi dasar dalam perencanaan pembelajaran agar kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan minat dan kemampuan anak. Yang keempat, memantau kemajuan perkembangan anak secara berkesinambungan dari waktu ke waktu. Yang kelima, memberikan informasi kepada orang tua mengenai perkembangan anak sehingga sekolah dan keluarga dapat bekerja sama dalam mendukung tumbuh kembang anak. Yang keenam, meningkatkan kualitas pembelajaran karena hasil asesmen menjadi bahan refleksi bagi guru untuk memperbaiki strategi, metode, dan media pembelajaran. Di sini saya akan memaparkan tentang aspek motorik halus. Saya akan melakukan kegiatan bersama Ananda Naira dalam proses pembelajaran. Kegiatan yang pertama yaitu menggunting dengan indikator. Anak menggunting garis zigzag dan garis lengkung mengikuti pola sederhana. Teknik yang digunakan yaitu observasi. Instrumen yang digunakan yaitu hasil karya dan checklist. Ananda Naira sudah berkembang sangat baik dalam kegiatan menggunting garis zigzag dan lengkung dan menyelesaikan hasil menggunting dengan baik. Kemudian yang kedua, menjumput biji. Indikator, Naira menjumput biji jagung dan kedelai, berkembang sesuai harapan. Menggunakan teknik asesmen unjuk kerja, dokumentasi yang digunakan yaitu portofolio. Kegiatan yang kedua yaitu menjumput biji-bijian dengan indikator. Naira menjumput biji jagung dan kedelai. Menggunakan teknik asesmen unjuk kerja serta dokumentasi yang digunakan yaitu foto dan video serta instrumen yang digunakan portofolio. Ananda Naira berkembang sangat baik dalam menjumput biji kedelai dan jagung karena sudah bisa mengelompokkan bagian mana jagung, bagian kedelai tanpa arahan dari guru. Kegiatan yang ketiga yaitu mewarnai. Dengan indikator, Ananda Naira mewarnai gambar kucing. Teknik asesmen yang digunakan yaitu unjuk kerja dan
instrumen yang digunakan yaitu hasil karya. Ananda Naira mampu mewarnai dengan baik dan berkembang sesuai harapan karena tidak keluar dari garis dan menyelesaikannya dengan baik. Dari kegiatan tersebut kita bisa membedakan antara teknik asesmen dan instrumen asesmen. Teknik asesmen adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan informasi tentang perkembangan anak. Sedangkan instrumen asesmen adalah alat yang digunakan untuk mencatat atau mendokumentasikan hasil asesmen. Dari hasil asesmen sangat bermanfaat bagi guru diantaranya yaitu untuk mengetahui perkembangan anak pada setiap aspek perkembangannya. Yang kedua, merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan anak. Yang ketiga, memberikan stimulasi yang tepat bagi anak. Yang keempat, evaluasi proses pembelajaran sehingga guru dapat memperbaiki strategi, metode, dan media yang digunakan. Yang kelima, menjadi dasar komunikasi dengan orang tua tentang perkembangan dan kebutuhan anak. Yang keenam, mendukung pengambilan keputusan dalam menyusun program pembelajaran berikutnya. Dari hasil kegiatan tersebut, guru dapat melaporkan hasil asesmen bertujuan untuk memberikan informasi tentang perkembangan anak kepada orang tua dan pihak terkait. Laporan harus berdasarkan data hasil asesmen yang valid, tidak dibuat-buat, disampaikan secara objektif, jelas, dan mudah dipahami, menjelaskan kekuatan perkembangan serta aspek yang masih perlu dikembangkan, mengutamakan narasi yang positif dan tidak membandingkan dengan anak lain. Dilakukan secara berkala sesuai ketentuan satuan PAUD. Berikut pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.